Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Mustafa, kelas 9A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada kondisi masyarakat sebelum Islam masuk. Yang kedua ada masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga ada teori masuknya Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah corak keislaman di Indonesia. Kali ini saya akan membahas yang pertama dahulu, yaitu kondisi masyarakat sebelum Islam. Nomor 1 ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi wilayah Indonesia sangat beragam, sehingga orang yang tinggal di pedesaan menjadi petani dan yang di pesisir pantai menjadi nelayan. Ada juga yang menjadi pedagang. Nomor 2 ada kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang, kondisi sosial politik dikuasai dua kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Sriwijaya dan juga Majapahit. Nomor 3 ada kondisi agama dan kepercayaan. Sebelum Islam masuk, masyarakat ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan Kapitaya. Adapun para orientalis mengklarifikasi kepercayaan nenek moyang menjadi dua, yaitu animisme dan dinamisme. Yang keempat, kondisi sosial budaya. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya tersebut bisa dipertahankan dan dilestarikan. Yang B, masuknya Islam ke Indonesia. 1. Lewat jalur perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, jalur selatan dan juga jalur utara. Jalur selatan sendiri melewati Arab ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, dan ke Indonesia. Untuk yang jalur utara dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gujarat, ke Sri Lanka, ke Indonesia. Yang kedua, pernikahan. Para saudagar muslim dari Timur Tengah menetap di Indonesia dan membentuk sebuah perkampungan yang dinamakan Pekojan. Mereka menikahi gadis dengan syarat mengucap 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan dengan membangun pesantren. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama di pesantren. 4. Seni budaya. Penyebaran Islam dilakukan dengan pertunjukan wayang yang memasukkan unsur 5 tasawuf. Wali Songo berdakwah dengan menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur Islam di dalamnya. 6. Pendirian kesultanan. Masyarakat yang memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintahan. Ketika para penguasa memeluk Islam, secara berbondong-bondong segenap punggawa serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam. C. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam. Yang 1 teori Gujarat, 2 teori Tiongkok, 3 teori Persia, dan juga yang keempat teori Makkah. Yang pertama, teori Gujarat. Peletak dasar teori ini adalah Snow Hurgronj. Dasar dari teori Gujarat sebagai berikut. A. Kurangnya fakta peranan bangsa Arab. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Teori ini juga berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-13. 2. Teori Tiongkok. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Kanton
Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan terdapat permukiman Islam. 3. Teori Persia. Pengembang teori Persia di Indonesia adalah Pangeran Arjo Hussein Jajadiningrat. Teori Persia ini lebih menitik beratkan kepada kebudayaan masyarakat Islam yang mirip dengan Persia, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab, adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri. 4. Teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hamka van Leur dan T.W. Arnold. Teori ini menyatakan Islam masuk pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Mesir. Dasar teori Mekah ada 3, yaitu pada abad ke-7 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar dari Mesir. D. Corak keislaman di Indonesia dibedakan menjadi 4. 1. Pendidikan, 2. Perekonomian, 3. Seni budaya, dan yang keempat politik. 1. Pendidikan. Corak pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi salah satu jalur masuknya Indonesia, yaitu perdagangan. 2. Perekonomian. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses di bidang ekonomi. Contohnya Kiai Haji Saman Hudi dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Seni budaya. Seni bukanlah suatu yang diharamkan oleh Islam. Banyak seni budaya bernapaskan Islam. Contohnya hadah, rebana, kasidah, berzanji, muludan, sketen, kenduri, sandur, pakarena, dan menata konde. 4. Politik. Perkembangan Islam di Indonesia turut mewarnai corak politik di Indonesia. Ini dibuktikan dengan kerajaan awal Islam seperti Samudra Pasai, Malaka Aceh, Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, Makassar, dan Banjar. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.